Assalamualaikum Bang Andi, semoga Bang Andi sehat selalu. Bang Andi, saya mohon pencerahannya Bang Andi. Saya mau tanya, dalam keadaan seperti ini saya mulai ada rasa yang tidak enak Bang Andi. Awal saya ber-DN, setelah saya minta izin, saya amalkan DN-nya. Rasanya saya tersambung Bang Andi. Saya sadar akan kesalahan saya. Dan di berzikir itu awalnya saya merasa duduk di sebuah ruangan gitu. Lalu saya merasa dosa saya banyak Bang Andi. Salah saya banyak. Saya selesai ber-DN, saya menangis Bang Andi. Setelah itu saya mulai merubah tingkah laku saya. Hati saya menjadi tenang, tidak gelisah seperti biasanya Bang Andi. Namun akhir-akhir ini Bang Andi, setiap saya ber-DN, saya merasa di ruang hampa Bang Andi. Malah saya bertanya-tanya, kemana DN saya? Saya tak mendengar lagi DN saya. Rasa hampa Bang Andi. Akhirnya saya melihat yang aneh-aneh, kilatan kejadian yang tak arah apa itu, tak tahu saya. Tak mengerti saya. Kadang kejadian yang saya alami, kadang entah saya tidak mengerti. Lalu dalam keadaan seperti itu saya bertanya-tanya, mana DN saya, mana hu Allah saya. Akhirnya saya berhenti. Pas berhenti masih ada hu Allah Bang Andi. Namun kenapa dalam keadaan seperti itu tidak ada Bang Andi? Mohon pencerahannya Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Andi dalam lindungan Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak doa-doanya, amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kasih sayang Allah, selalu dalam kesehatan lahir dan batin, amin ya Allah. Jadi mengenai pengalamannya, awal-awal ber-DN merasakan tersambung ya, ada dayanya, ada rasa sambung kepada Allah. Di situ timbul suatu rasa sedih ya. Diperlihatkan Allah segala dosa kita, salah kita. Ya, itu sebenarnya kan hidayah. Apa hakikat hidayah? Hidayah itu ya petunjuk, sehingga kita bisa memahami mana salah, mana benar ya. Selama ini kita nggak pernah mengaku salah, diperlihatkan Allah itu salah ya. Selama ini kita nggak pernah mohon ampun kepada Allah, diingatkan lagi sama Allah, nampak itu dalam DN. Itu tandanya disuruh minta maaf, disuruh mohon ampun kepada Allah ya. Kalau kita mau ngomong-ngomong hakikatnya seperti Nabi Musa lah ya. Nabi Musa hendak menjumpai Allah. Apa Allah bilang? Sesungguhnya ini lembah tua yang suci ya. Lepaskanlah terompahmu. Ya, itu maknanya menghadap kepada Allah itu harus bersih. Kita terkadang kan nafsu juga, kita ingin dekat, tapi kita gak sadari dulu salah kita di mana, kekotoran kita di mana, dosa kita di mana ya. Yang utama itu adalah mohon ampun dulu, baru mendekat. Jadi kita nggak bisa juga main dekat-dekat aja tapi masih bawa segudang dosa istilahnya. Makanya di situ banyak terjadi keajaiban dalam zikir nafas ya. Nggak ada ingat awalnya, tapi tiba-tiba dikasih lihat, teringat masa lalu, nampak lagi dosa-dosa kita yang dahulu. Yaitu anugerah Allah, hidayah. Biar kita sadar, biar kita paham, biar kita akui. Allah itu hanya ingin diakui. Ya Allah, aku salah ya Allah, ini dosaku ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Nah, baru kita mendekatnya itu enak, nggak ada hijab, nggak ada penghalang ya. Ya, jadi
untuk mendekat kepada Allah itu selagi masih kotor susah. Jadi harus bersih-bersih dulu kita. Bersih-bersih yang bagaimana bang? Ya yang sudah-sudah itu ya mohon ampun dulu lah. Minta maaf dulu sama Allah. Nah nanti di situ timbul rasa tenang, rasa lapang. Dada kita kok lapang gitu ya. Aku kok tenang ya bang, padahal masalah ini belum selesai, tapi hatiku tenang. Itu tandanya Allah sudah ampunkan. Ya, awal-awal biasanya begitu. Banyak menangis. Orang-orang yang mengamalkan zikir nafas itu rata-rata banyak menangis. Kenapa menangis? Diperlihatkan dosa-dosanya. Tetapi kalau kita sudah mohon ampun, sudah bertobat, jangan lagi mengingat dosa. Nggak boleh, itu juga jadi hijab. Seolah-olah kita menganggap, diriku nggak layak lah mendekat kepada Allah. Apa mungkin Allah mau mengampuniku? Apa mungkin Allah mau menyambutku? Dosaku begitu banyaknya. Nah itu bisikan setan itu yang begitu. Ya, dibuatnya kita nggak layak mendekat kepada Allah karena kita banyak dosa. Nggak pede kita mau mendekat kepada Allah, nggak merasa nggak layak. Itu namanya bisikan setan. Nggak boleh jadi hijab. Kalau sudah mohon ampun ya sudah, yakin dosa kita diampuni ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun kok. Masa kita nggak yakin? Ya, selagi masih hidup, masih ada nyawa, masih sehat, belum di kerongkongan nafas kita ini, nyawa kita ini, ya masih ada waktu bertobat. Jadi kalau kita sudah mohon ampun pada Allah harus yakin dosa kita diampuni. Dah. Lalu DN lagi, besok-besok bang saya sering masuk ke wilayah hampa. Ini wilayah hampa itu langkah awal ya. Bisa dikatakan alam pertama kalau saya bilang. Banyak para pejalan, para salik, para pengamal zikir nafas itu terjebak di situ. Bisa dikatakan blank ya. Blank yang bagaimana bang? Nggak ada lagi bang zikirnya bang. Diem aja saya. Saya pun bingung. Udah di sini ngapain lagi saya? Kemana arahnya? Ya. Itu ada dua. Yang pertama karena memang benar perjalanan spiritual kita seperti itu. Atau yang kedua juga gambaran kehidupan. Antara dua itu. Ya. Biasanya kalau terlalu sering itu gambaran kehidupan. Tapi kalau kita hanya sekali aja atau dua kali, ya itu perjalanan rohani kita. Tapi kalau udah terlalu sering, bang aku setiap DN masuk ke ruang hampa itu bang, sampai situ bingung nggak tahu lagi mau kemana. Ya itu gambaran kehidupanmu. Nah, seperti itulah kehidupan kita, hampa, kosong, nggak tentu arah, ya kan? Sebenarnya kias itu. Nggak paham kita tujuan hidup. Ya pagi siang malam, pagi siang malam. Bangun kerja apalagi berkegiatan kita sehari-hari. Besok pagi gitu lagi bangun. Habis itu tidur lagi, bangun tidur lagi, gitu-gitu aja. Habis itu hampa hidup ini. Nggak ada kita paham kemana arahnya, mau dibawa kemana hidup ini. Ya begitu dalam zikir nafas juga masuk kita ke wilayah hampa itu. Jadi hidup ini harus ada tujuan. Makna tujuan di sini bukan berarti kita berambisi dalam hidup, tapi paham kita apa yang Allah perintahkan. Aku disuruh apa oleh Allah? Ketika Allah bilang aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, apa tugas khalifahku? Ya, jadi apa aku nih? Seharusnya aku bagaimana? Ini banyak orang nggak paham. Itulah hidupnya hampa. Dalam zikir nafas juga begitu, kosong, nggak tahu mau kemana. Ya kan? Nggak ada pendirian, nggak ada tujuan, ya. Nah, di situ bingung. Nah, jadi antara dua itu nanti tinggal dipilih yang mana yang cocok, ya. Saya nggak bisa nuduh orang, ya. Walaupun udah tahu, tapi nggak bisa saya ngomong, ya, aib. Jadi saya hanya memberikan gambaran. Nah, ini memang perjalanan spiritual atau memang gambaran kehidupan, antara dua itu. Kalau perjalanan spiritual itu, kenapa kita masuk ke ruang hampa? Di situ jadi tersesat. Itulah makna tersesat itu. Ya.
Tersesat ini bukan istilah tersesat. Orang bilang kalau tersesat jadi kafir, bukan begitu. Tersesat dalam perjalanan. Ya, makanya banyak orang tua dahulu bilang, kamu belajar makrifat, belajar zikir, belajar ketuhanan, harus ada guru. Biar apa? Ada yang menuntun jalan, ada yang mengarahkan jalan, itu tujuannya. Ya, nah disinilah pentingnya kita saling sharing. Ketika teman-teman masuk di wilayah hampa tadi, kenapa bang saya bisa masuk ke situ? Sampai situ saya bingung bang, nggak tahu mau ngapain. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah atau kemana, nggak tahu, diam aja di situ. Nah di situ pun nggak ada yang namanya sadar Allah lagi, nggak ada lagi yang namanya zikir, putus sudah. Ya itu sama aja orang lalai, nggak sadar. Ya tapi terjebak dari situ. Nah itu karena dia terlalu tenang. Ya begitu juga hidup kita. Jangan terlalu nyaman di zona tenang. Ya kan sering kita dengar itu pepatah itu. Jangan kamu terlalu nyaman di zona tenang, nanti kamu hampa hidupmu. Ya jadi antara hakikat dan syariat itu ada makna. Antara kehidupan dan spiritual itu ada kesamaan. Ya tenang, tenang, tenang ya kan. Zikir kita ikuti nafas level 1. Bisa merasakan nafas? Bisa bang. Gimana rasanya? Tenang bang. Mulailah ada rasa ngantuk, makin diikutin makin tenang, masuk ke wilayah hampa. Sampai situ dah tak tahu lagi mau ngapain. Itulah yang dikatakan tersesat dalam perjalanan. Ya. Nah biasanya di sini di wilayah hampa ini ketika di titik kita bingung, disinilah pentingnya guru mursyid. Guru mursyid itu siapa bang? Guru mursyid itu apakah guru zohir kita? Manusia? Bukan manusia. Ya, guru mursyid itu ya perwujudan dari guru zohir. Ya, kita belajar dengan seorang guru. Ada adab kita kepada guru, ada mahabbah kita kepada guru, ada cinta kasih kita, ada ikatan batin kita. Nah, ketika kita tersesat di wilayah hampa itu, muncullah dia. Kamu ke Allah lagi, jangan di situ-situ aja, ke sini jalannya, ditunjukkan kita. Muncul itu. Bisa dalam wujud rupa, bisa dalam bentuk suara aja. Ya. Jadi kalau teman-teman dalam zikir nafas, masuklah ke titik hampa. Tiba-tiba muncul saya. Ya. Bang Andi datang, Bang Andi tunjukkan jalan, Bang Andi arahkan ke sana lagi jalannya, atau Bang Andi berteriak, lurus lagi ke Allah, jangan di situ-situ aja, naik lagi ke Allah. Wah. Dipandu kan? Tapi bentuknya, wujudnya macam Bang Andi. Apakah Bang Andi yang datang? Bukan saya yang datang. Itulah yang dikatakan guru mursyid. Ya. Allah mewujudkan dalam bentuk guru zohir kita. Ya bisa malaikat, kita nggak tahu lah. Ya. Lantas makhluknya siapa ini bang? Ya, itu sebenarnya ya ruh keilmuan kalau saya bilang. Ruh keilmuan itulah yang mewujud. Karena ada ridho dari seorang guru, datang dia. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham. Jangan ada nanti guru mursyid yang manusia mengaku-ngaku, aku yang datang dalam mimpimu, aku yang datang dalam zikirmu. Itu guru palsu itu, mengaku-ngaku itu. Ya, kalaupun datang dia nggak akan tahu. Sama seperti teman-teman, jumpa saya, bang saya dalam zikir jumpa Bang Andi. Bang Andi datang, saya nggak tahu, bukan saya yang datang. Ya. Itulah sejatinya guru mursyid dari Allah. Tetapi nggak ada sangkut paut dengan guru zohir. Itu hanya perwujudan ruh keilmuan. Ya, jadi yang mengaku-ngaku mursyid itu hati-hati. Ini kita buka aja ini. Jangan sampai ada orang mengaku, aku yang datang dalam mimpimu, aku yang datang dalam zikirmu. Nah, nanti jadi Tuhan itu guru kayak gitu. Didewa-dewakan. Ya. Nah biasanya seperti itu. Kalau dia punya ikatan yang dekat sama guru zohir, kita ada ikatan batin, ada mahabbah, ada cinta kasih. Di saat kita tersesat di ruang hampa itu,
Allah kirimkan guru mursyid, tetapi yang wilayah goib, ya, wujudnya sama seperti guru zohir kita. Tetapi bukan berarti batin guru zohir, bukan, nggak ada sangkut paut itu. Ya, mudah-mudahan ini jelas lah. Nah, memang untuk pemula banyak itu yang terjebak di situ. Awal-awal masuk ke wilayah hampa, dingin enggak, panas enggak, terang enggak, gelap enggak, bingung ini alam apa ini, Bang. Sampai di situ saya bingung mau kemana lagi. Nah, makanya disinilah pentingnya kita istilahnya belajar itu ya sungguh-sungguh ya. Nah, mudah-mudahan ini udah bertanya seperti ini. Insya Allah besok kalau masuk lagi ke situ, insya Allah nanti Allah kirimkan yang namanya guru mursyid itu. Jadi dipandu kita, ya. Macam saya dulu gitu juga. Bingung saya di bawah bukit, ya. Guru saya di atas bukit itu menjerit, dia bergema suaranya itu, seperti pakai toa itu. Andi, naik lagi, jangan di bawah terus kamu, katanya. Habis itu hilang. Lepas saya dari wilayah hampa itu, ya kan? Nah, lanjutkan perjalanan. Nah, di situ biasanya orang banyak terlena, tersesat di wilayah hampa, ya. Nah, disinilah pentingnya mursyid. Nah, itu macam mana, Bang, biar dapat, biar datang dia, Bang? Nggak bisa diminta-minta, tergantung adab kalian, ya. Kepada siapa kalian belajar, ya, sambung mahabbah. Insya Allah sambung ikatan batin. Insya Allah itu nanti Allah kirimkan. Macam yang guru saya ya, padahal beliau sudah meninggal, tapi saya sangat senang dengar ceramah-ceramah beliau. Nggak pernah saya ketemu secara zohir, belum pernah saya jumpa semasa dia hidup. Tapi di saat saya lagi jatuh cinta, saya lagi seneng-senengnya belajar dengar ceramah beliau ya, meninggal beliau. Tapi saya selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau, mendoakan beliau ya. Selalu saya itu senang dengan kajian-kajian beliau. Makanya di YouTube ini bisa dikatakan ya saya fotokopi beliau, karena beliau berdakwah lewat audio suara begini. Dulunya begini. Ya. Itu namanya Eyang Haji Slamet Utomo, orang Banyuwangi, sudah almarhum. Nah, tetapi ketika saya punya hati, punya sambung hati kepada beliau, di saat saya tersesat itu kadang beliau muncul di pandunya kita, datang dia, ya kan? Nah, di saat kita terkadang lagi ada masalah, kita bingung, kita istilahnya lagi galau lah, tidur kita kan, mimpi datang beliau, dikasih nasihat, dikasih wejangan, dikasih kopi pahit, ya kan? Terhibur juga kita, dapat wejangan ya. Kok bisa ketemu? Ya itulah kalau kita ada ikatan batin ya. Kita ini kan hanya berpisah dengan jarak dan ruang saja. Tapi kalau yang namanya jiwa itu kan tak terpisah, tak ada sekat ruang dan waktu. Bisa kita bertemu kalau ada ikatan batin. Nah, makanya di situ harus ada ketulusan. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku yang lain, ya belajar sungguh-sungguh. Diulang-ulang itu YouTube saya. Ya, ada itu. Jawaban pasti ada di situ. Untuk wilayah tersesat di ruang hampa ini antara dua. Yang pertama memang kita nggak tahu jalan, kita terlalu terlena dalam perjalanan spiritual itu. Itu satu. Yang kedua, gambaran kehidupan. Di kehidupan pun kita hampa, kosong, nggak tentu arah, ya. Nah, ditampakkanlah sama Allah dalam DM, ya. Jadi kita harus fokus, harus belajar, harus sadar apa sih tujuanku hidup, apa yang harus kulakukan, apa perintah Allah saat ini, apa yang harus kukerjakan, ya. Jangan kita bangun tidur, makan, habis itu beraktivitas, tidur lagi, bangun lagi, makan, beraktivitas, sama aja kayak binatang kayak gitu. Kalau nggak tahu tujuan hidup, ya harus tahu kita. Aku dijadikan khalifah di muka bumi, jadi apa aku? Apa tugas diriku di muka bumi? Harus tahu.
Ya, jangan disuruh A kita buat B, disuruh B kita buat C, ya kan? Disuruh diam kita bergerak, disuruh bergerak kita diam, terbalik-balik kadang. Inilah kalau banyak orang nggak paham itu hampa jadi hidupnya itu, nggak tentu arah. Ya, jadi orang yang paham tujuan hidup dengan orang berambisi beda. Kalau orang tahu tujuan hidup, dia akan menjalankan sesuai kemampuannya. Nah, ini perintah Allah, udah jalanin aja. Aku nggak tahu hasilnya bagaimana. Yang penting aku jalani, ikuti. Beda kalau orang berambisi. Kalau belum dapat tujuannya, susah hati dia. Itu berambisi namanya. Kalau belum tercapai, sakit kepala dia, galau dia. Itu ambisi. Ya. Jadi kita harus punya tujuan. Ya ini silakan diulang-ulang. Kalau terlalu pahit, mohon maaf ya. Mengalir apa adanya. Untuk kawan-kawan yang lain juga, mudah-mudahan paham tadi itu guru mursyid sebenarnya yang seperti apa. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.